Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Cepi Faridi Hikmat. Kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini, Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum selama 20 menit ke depan. Aceh, Jawa Barat. Jawa Barat di mana sih? Bandung. Dari kapan? Oh, Bandung. Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 yang melibatkan 4 dari 9 Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 1 yang dilaksanakan pada tanggal 21 April tahun 2022 bertempat di Hotel Asama Grand Pangrango, Kota Bogor berjalan dengan lancar. Dari 4 DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 tingkat 1 adalah Jawa Barat yang diwakili oleh Dr. Andes Cepi Faridi Hikmat, Sekretaris Daerah DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Jawa Barat. Kemudian dari Provinsi Banten yang diwakili oleh Dr. Andes Tadi MBA, Ketua DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Banten. Kemudian dari Provinsi Lampung oleh Haji Agus Sucipto, Ketua DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Lampung. Kemudian dari Provinsi Aceh yang diwakili oleh Jarkasih, Ketua DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Aceh. Sedangkan yang lainnya berhalangan hadir karena kesulitan mendapatkan tiket pemberangkatan karena masa jelang mudik tahun ini sudah bisa dinikmati kembali oleh masyarakat luas. Kelima Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 1 pada dasarnya tidak bisa hadir menyatakan setuju dari hasil keputusan Rapimnas yang diwakili oleh 4 provinsi yang hadir. Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 diinisiasi oleh tim asistensi dengan tujuan mengantarkan menuju rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 ke-7. Beberapa keputusan dari hasil Rapimnas ini diantaranya adalah memutuskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Nasional Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 ke-7 tahun 2022 ini akan diselenggarakan di Provinsi Lampung. Kedua, terkait dengan calon Ketua Umum Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, Rapimnas memberikan kesempatan kepada kader-kader Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 dan calon di luar kader Pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Keputusan kedua, yakni para kader, memberikan ruang yang lebar kepada calon di luar kader, maka dalam pandangan umum Rapimnas Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 semua memberikan dukungan kepada Marsikal Asep Hairudin MASS yang dengan niatnya beliau siap mencalonkan diri untuk membesarkan organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Saya kenal pembinaan dalam itu harus betul-betul kuat. Kekuatan kita ini tentunya kita harus dibuat suatu program yang betul-betul terstruktur, sistematis, sehingga semuanya mempunyai tanggung jawab di dalam satuan ini. Kedepan insya Allah, mudah-mudahan dengan adanya keikutsertaan, kebersamaan kita semua, kita bisa melihat lebih luas lagi bagaimana kita harus berpikir. Hal yang paling mendasar di dalam kita berorganisasi ini, itu adalah
perencanaan dan anggaran. Perencanaan dan anggaran tidak bisa kita lepaskan, tidak bisa kita abaikan, karena roda organisasi, roda kesatuan berjalan karena struktur perencanaan dan anggaran ini bisa terrealisasi. Kita berharap ke depan itu ada upaya bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan dari tiap individu yang ada di dalam satuan. Dan tentunya kita bisa mensinergikan semua elemen yang ada di dalam organisasi ini menuju kepada bagaimana kita bisa menciptakan suatu lapangan yang bisa memberikan kontribusi. Maka keputusan Rapimnas menetapkan beliau sebagai calon Ketua Umum Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 secara mufakat. Terkait dengan rencana pelaksanaan Munas yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung, yang pada malam itu juga menetapkan Steering Committee dan Organizing Committee dengan mengutamakan profesionalisme sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan pendelegasian sebagai pertimbangan untuk memperkuat kesolidan organisasi dan kondusivitas serta mekanisme yang berbasis demokratis. Adapun hasil mekanismenya berada di hasil keputusan Munas, maka aspirasi dari seluruh DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 dari masing-masing provinsi yang akan menjadi penentu hasil akhir dalam kesuksesan Musyawarah Nasional Pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Di sisi lain, pelaksanaan Rapimnas berharap Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 dapat tetap eksis dan semakin bercahaya untuk dapat menyinari dalam mewujudkan organisasi kejuangan yang bermartabat. Semua kader harus melihat ke depan bagaimana Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 ini tetap berkarya sebagai mitra pemerintah dan sebagai sahabat masyarakat. Ya, jadi coba kita semua ada hasil dan keputusannya sudah insya Allah kita ke depan akan lebih baik. Baik. Jadi tidak ada istilah gigi mundur. Siap. Kita maju terus. Gitu. Siliwangi. Ciwaraga. Semoga dengan hasil maksimal dari Musyawarah Nasional Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 ke-7 pada tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung dapat mengembalikan marwah dan kejayaan Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di berbagai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu Bapak Jenderal Asep yang akan memimpin. Bagaimana Pak Jenderal? Setelah adanya penetapan, Alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Pada malam ini bertepatan dengan malam Jumat di tempat Hotel Pangrango, kita semua Pejuang Siliwangi sudah meletakkan sejarah. Yusuf Hermawan, Siliwangi TV 1922 mengabarkan dari Kota Bogor. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya, Cepi Faridi Hikmat, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Siliwangi Jiwa Raga.